Halo guys, kenalin aku Rinjani Paramita Hermawan dengan NIM 2305594 Dan aku Putri Ayu Ambarwati dengan NIM 2305541. Di sini kita bakal ngejelasin soal kesetaraan gender. Yuk ikutin. Menurut kamu kesetaraan gender itu apa sih Put? Dan apakah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Namun, diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi di lingkungan kita. Maka dari itu, Jan, menurut kamu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung kesetaraan gender, mengingat hal ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bisa mulai dengan menghargai perbedaan dan keberagaman. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi juga tentang menghargai perbedaan dan keberagaman. Kita perlu membangun masyarakat yang dapat menghormati perbedaan sehingga semua orang merasa dihargai dan diakui. Selain itu juga, kita perlu mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Contohnya pada saat musyawarah, semua suara harus disamaratakan dan didengar, jangan ada yang dibeda-bedakan. Bener banget, Jan, aku juga mau nambahin nih, kita perlu menghindari diskriminasi dan memahami bahwa manusia diciptakan sederajat. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalian tadi udah dengerin penjelasan singkat kita kan tentang kesetaraan gender. Kali ini, yuk kita dengerin pendapat orang-orang. Kesetaraan gender tuh jadi perlakuan yang kita dapatkan baik ke pria maupun wanita tuh sama gitu, jadi nggak ada diskriminasi atau perbandingan banget maksudnya di kehidupan kita, karena setiap orang kan punya potensi yang sama gitu, kesempatan yang sama gitu, misalnya dia laki-laki dia lebih pantas untuk bekerja, sedangkan wanita harus di rumah gitu, sedangkan ya kan kita cewek juga pasti punya kemampuan untuk bekerja juga gitu loh, nggak cuma cowok doang kan. Ya, sering ya, karena kesetaraan gender ini beberapa orang menganggap bahwa cewek itu masih di bawah laki-laki, karena cewek ini dianggap beberapa orang masih lemah dalam mengambil keputusan. Karena kenapa? Karena cewek ini kebiasaannya pada saat mengambil keputusan itu karena egonya, kalau menurut Akang seperti itu. Contohnya ketika akan di dalam organisasi, di dalam organisasi kadang-kadang cewek juga ketika lagi PMS contohnya kadang-kadang mengambil keputusan sesuai dengan egonya. Masih cukup banyak sih, wanita ya terutama yang kalau mereka misalnya mulai kuliah sampai S2 tuh dikritik, karena dikritiknya kenapa nggak milih nikah gitu, sedangkan dianggapnya sekolah itu sia-sia gitu, karena dianggapnya mampir lagi ke dapur gitu, balik lagi ke dapur. Ya, mungkin dari ceweknya kalau mengatakan pribadi harus bisa membuktikan atas jati diri, karena kualitasnya ketika dilihat dengan cowok-cowok bahwasannya cewek ini memiliki kualitas dan tidak ada perbedaan. Seharusnya kita semua antara cewek dan cowok ini seharusnya setara. Dari diri kitanya dulu sih untuk mau bangkit gitu ya, mau berjuang untuk hak-hak diri kita gitu. Kita buktiin ke masyarakat kalau kita itu bisa gitu. Terus ya kalau ada masyarakat yang warga yang bertanya gitu kenapa ya kita jelasin juga gitu kan, kita punya hak-hak ini loh gitu. Kita juga punya kesempatan di masyarakat. Hubungannya kesetaraan gender dengan hak asasi manusia itu apa sih? Kan kebetulan Akang di jurusan PKM gitu ya, belajar soal hak asasi manusia juga. Ya, hak asasi manusia ya, di sini juga bahwasanya hak asasi manusia itu melekat dari diri seseorang, dari dia lahir sampai dia meninggal pun dengan kesetaraan gender kalau berkata ada di sini. Karena kalau berkata pribadi antara kesetaraan gender ini kan bisa dibilang dengan keadilan ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau berkata pribadi ini sangat berkesinambungan ya, dari mulai perilaku kita terhadap cewek, begitu juga dengan cewek terhadap cowok, jangan ada perbedaan lah kalau kata mah, karena
kalau menurut Akang jenis kelamin tidak menjadi apa ya, telah ukur betul seperti itu, karena kita dinilai dengan kualitas diri kita masing-masing, bukan hanya dengan jenis kelamin dia apa dan latar belakang dia seperti apa. Nah, dari hasil wawancara tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata bagi semua individu tanpa terkecuali.